Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek analisis pengendalian internal dan rancangan sistem informasi pada siklus pendapatan di PT Surya Raya Ruberindo Industri. Untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Jolisar Surjadi, SE AKMMCA Cerda. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Salsabila Isdianto dengan NIM 2023-792. Nama saya Sonia Nelviani dengan NIM 2023-790. Nama saya Mega Duyanti dengan NIM 2023-70104. Nama saya Setyananda Gata dengan NIM 2023-70114. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu sistem informasi. Menurut Johnny C. tahun 2020, sistem informasi adalah gabungan komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi sebagai jalur komunikasi dalam organisasi. Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan informasi dari data yang telah diolah menjadi berguna bagi penggunanya. Tujuan untuk sistem informasi ini yang pertama dari kegunaannya untuk informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua dari segi ekonomi, komponen sistem harus memberikan manfaat minimal sebesar biayanya. Yang ketiga, keandalan, sistem harus tetap beroperasi efektif meski komponen manusia ataupun mesin tidak aktif sementara. Yang keempat, dari segi pelayanan, memberikan layanan yang baik kepada pelanggan untuk meningkatkan daya tarik sistem. Yang kelima, kesederhanaan, yaitu untuk sistem sederhana dan mudah dipahami. Yang keenam, fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian dari akuntansi menurut Bastian dan Suharjono tahun 2006. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan dalam satuan uang untuk menghasilkan informasi yang berguna. Tujuannya adalah untuk menyediakan data terkait posisi keuangan, arus kas, dan kinerja entitas. Adapun fungsi akuntansi yaitu yang pertama untuk mendukung perencanaan pertumbuhan. Maksudnya adalah akuntansi membantu menganalisis kinerja masa lalu dari suatu perusahaan, mengidentifikasi tren, dan merencanakan strategi untuk pengembangan perusahaan secara berkelanjutan di masa depan. Yang kedua, ada meningkatkan akses ke pinjaman, yaitu laporan keuangan menjadi dasar evaluasi kreditur dalam menilai stabilitas dan kemampuan entitas untuk membayar utang, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan pembiayaan. Yang ketiga, menarik investor dan menjual bisnis. Laporan keuangan yang baik dapat menarik minat investor dan menjadi referensi penting dalam menentukan nilai jual bisnis. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah bagian penting dalam manajemen yang mengubah data menjadi informasi untuk pengembalian keputusan. Menurut ahli, sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang mengolah data transaksi menjadi informasi akuntansi dan keuangan yang mendukung operasional dan perencanaan bisnis. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi ini yaitu untuk mengurangi penyimpangan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengontrol aktivitas perusahaan. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, komponen utama dalam sistem informasi ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, yaitu orang yang mengoperasikan sistem. Yang kedua, prosedur-prosedur yang terlibat dalam mengumpulkan dan memproses data. Yang ketiga, data yang mencakup proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer dan jaringan komunikasi. Kita akan membahas revenue cycle, yaitu siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinbart tahun 2018, siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Terdapat
beberapa aktivitas yang ada dalam siklus pendapatan ataupun revenue cycle, yaitu yang pertama ada sales order entry seperti taking customer order, credit approval, checking inventory availability, dan responding to customer inquiries. Yang kedua ada shipping, yaitu pick and pack the order and ship the order. Yang ketiga billing, invoicing, maintenance account receivable, dan yang keempat ada cash collection. Kita akan membahas konsep dasar rancangan sistem informasi. Pertama ada flowchart. Flowchart adalah diagram grafis yang menggambarkan langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program ataupun proses. Flowchart ini membantu menganalisis dan memecah masalah menjadi segmen-segmen kecil serta mengevaluasi alternatif operasi. Selanjutnya ada jenis-jenis flowchart, yaitu ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini menelusuri alur formulir dari satu bagian ke bagian lain, termasuk proses laporan. Yang kedua ada flowchart system, yaitu menampilkan tahapan dan urutan prosedur dalam sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada flowchart program, yaitu menggambarkan prosedur program secara rinci, terdiri dari flowchart logika program dan flowchart program komputer rinci. Selanjutnya ada bisnis program diagram, proses diagram yaitu BPD. Bisnis proses diagram ini adalah diagram visual untuk menggambarkan langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Fungsinya ini sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk memahami dan memperbaiki proses bisnis. Simbol-simbol dalam BPD ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas peristiwa dan alur urutan proses. Langkah-langkah untuk membuat bisnis proses diagram, yaitu tentunya kita harus memahami proses bisnis dan alur data. Yang kedua yaitu kita harus menentukan tingkat detail yang diperlukan. Lalu kita harus mengelola diagram menjadi kolom dan baris sesuai prosesnya. Lalu kita harus menggunakan simbol yang tepat dan deskripsinya. Dan terakhir menggambar sketsa awal untuk dievaluasi sebelum finalisasi. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD ini yaitu menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem informasi termasuk input, output, dan entitas yang terlibat. Tujuan dari DFD ini yaitu sebagai alat penghubung antara pengguna dan sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Pengendalian adalah proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas organisasi. Pengendalian internal ini mencakup seluruh aktivitas operasional perusahaan dan merupakan bagian integral dari manajemen. Dari fungsi utama pengendalian internal yaitu menjamin transaksi diotorisasi, valid, dan dicatat dengan akurat. Selanjutnya yaitu untuk melindungi aset dari kehilangan ataupun pencurian. Dan memastikan efisiensi dan efektivitas aktivitas bisnis. Selanjutnya ada komponen dari pengendalian internal COSO, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, seperti integritas, nilai etis, struktur organisasi, kebijakan SDM, serta pengaruh eksternal. Yang kedua ada aktivitas pengendalian, yaitu otorisasi, pemisahan tugas, pencatatan, dan perlindungan aset. Yang ketiga ada pengukuran risiko, yaitu identifikasi ancaman, estimasi risiko dan manfaat, serta implementasi pengendalian. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, seperti sistem untuk memperoleh dan bertukar informasi. Yang kelima ada pemantauan, yaitu memastikan pengendalian tetap efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah PT Surya Raya Ruberindo Industries atau SRI. PT Surya Raya Ruberindo Industries, subsidiari PT Astra Honda Motor AHM dalam grup Astra, didirikan pada tahun 1991. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi ban dan ban dalam khusus sepeda motor dengan dua merek utama, yaitu FDR atau dijual bebas dan Federal atau OM untuk motor Honda. Produk PT SRI ini telah digunakan oleh jutaan sepeda motor di Indonesia serta diekspor ke Eropa, Asia, maupun Afrika. Hingga tahun 2005, PT SRI bermitra dengan Sinco Rubber, Continental AG, dan Yokohama Rubber Company untuk riset dan pengembangan. Berkat pengalaman ini, PT SRI berhasil mengadopsi teknologi mutakhir untuk menghasilkan
produk berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ban FDR telah menjadi pilihan resmi dalam sejumlah kejuaraan balap motor nasional dan Asia. Mengedepankan budaya kualitas Astra, PT Sri menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 dan memastikan semua produk memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Dalam operasionalnya, PT Sri memprioritaskan keselamatan kerja, kesehatan pekerja, dan perlindungan lingkungan. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikasi internasional seperti OHSAS 18001 yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ISO 14001 yaitu Manajemen Lingkungan, dan SMK 3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut adalah profil PT Surya Raya Ruberindo Industri atau SRI dengan nama perusahaan PT Surya Raya Ruberindo Industri yang beralamat di kawasan industri Menara Permai, Jalan Raya Narogong, kilometer 23,8 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820 Indonesia dengan nomor telepon, faks, dan email sebagai berikut. Selanjutnya, website-nya juga sebagai berikut. Dengan produk utama dari PT Surya Raya Ruberindo Industri itu adalah ban dan ban dalam sepeda motor dengan merek FDR Tire, FDR Ultimate, dan FDR Champion. Dengan tahun berdiri pada tahun 1991 dan afiliasinya itu merupakan bagian dari Astra Group dan anak perusahaan dari PT Astra Honda Motor atau HAM. Pasarnya itu menyediakan produk untuk kebutuhan domestik dan ekspor ke seluruh Indonesia, negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas pada siklus pendapatan PT Surya Raya Ruberindo Industri atau SRI. Yang pertama itu ada sales order entry, itu ada taking customer orders dan credit approval. Untuk taking customer orders itu pesanan diterima melalui berbagai saluran, dicatat oleh tim penjualan, lalu dimasukkan ke sistem untuk menghasilkan draft pesanan atau sales order yang diverifikasi dengan pelanggan sebelum diteruskan ke tim terkait untuk diproses. Yang kedua, debt credit approval, itu tahapan ini memastikan kemampuan bayar pelanggan melalui pemeriksaan kredit dengan opsi pembayaran di muka atau jaminan tambahan jika diperlukan, guna melindungi arus kas dan mengurangi risiko piutang macet. Selanjutnya, itu ada checking inventory availability dan responding to customer inquiries. Untuk checking inventory availability, itu tahapan ini memastikan ketersediaan barang melalui sistem ERP dengan koordinasi atau solusi alternatif jika stok kurang, disertai komunikasi transparan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Sementara itu, untuk responding to customer inquiries, itu bagian ini menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat, menggunakan sistem CRM atau ERP untuk memastikan konsistensi informasi. Tim berkoordinasi dengan departemen terkait untuk solusi terbaik, meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada shipping, itu ada pick and pack the order. Pada tahap pick the order, pesanan diterima dan tim gudang membuat picking list untuk mengambil barang menggunakan metode FIFO. Memastikan barang yang lebih lama digunakan terlebih dahulu. Setelah barang ditemukan, staf memeriksa kualitas dan kesesuaian pesanan. Pada tahap pack the order, barang dikemas dengan pelindung dan label sesuai spesifikasi pelanggan, dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti faktur untuk mempermudah pengiriman. Ada juga ship the order, itu proses ship the order dimulai dengan pengecekan ulang barang yang telah dikemas, kemudian barang dikumpulkan di area staging untuk distribusi, tim logistik menentukan moda transportasi dan jadwal pengiriman, serta mengangkut barang menggunakan forklift. Setelah pengiriman, pelanggan dapat melacak statusnya. Sementara tim logistik memastikan ketepatan waktu. Setelah barang diterima, penerima menandatangani dokumen tanda terima dan status pengiriman diperbarui menjadi delivered, memastikan barang sampai dalam kondisi optimal.
Selanjutnya ada billing, itu ada invoicing. Proses invoicing dimulai setelah pengiriman selesai, dengan tim administrasi membuat faktur yang mencakup informasi pembayaran dan rincian barang. Faktur dikirim ke pelanggan secara fisik atau elektronik, dan salinannya disimpan dalam arsip perusahaan. Dokumen terkait seperti surat jalan dan sales order memastikan informasi pembayaran yang akurat dan mendukung administrasi. Selanjutnya ada maintain accounts receivable. Itu setelah faktur diterbitkan, piutang dicatat dalam sistem keuangan dan dipantau oleh tim keuangan. Pengingat dikirim jika pembayaran terlambat dan jika belum dibayar. Langkah selanjutan seperti final demand letter dilakukan setelah pembayaran diterima, piutang dicatat sebagai settled dan receipt diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, selanjutnya ada cash collection. Di sini yang pertama ada memantau piutang usaha, yaitu proses cash collection memantau faktur yang belum dibayar, mengirim pemberitahuan otomatis, dan menggunakan laporan serta analisis umur piutang untuk menentukan prioritas penagihan. Yang kedua ada mengirim pengingat pembayaran. Pengingat pembayaran dikirim sebelum jatuh tempo dan jika diperlukan pengingat kedua setelah jatuh tempo dengan peringatan tentang kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan. Selanjutnya ada menerima dan mencatat pembayaran. Tim keuangan mencatat pembayaran di sistem ERP, mencocokkannya dengan faktur, dan mengirim bukti penerimaan pembayaran seperti kwitansi kepada pelanggan. Dan selanjutnya lagi ada menangani keterlambatan pembayaran, yaitu untuk faktur terlambat, tim AR menghubungi pelanggan untuk rencana pembayaran, mengirim surat peringatan, dan dapat melibatkan lembaga penagihan atau pengacara jika diperlukan. Selanjutnya ada rekonsiliasi pembayaran. Rekonsiliasi memastikan pembayaran sesuai dengan data keuangan perusahaan. Tim mencocokkan transaksi bank dengan faktur dan menyelidiki perbedaan untuk menjaga akurasi laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan dan analisis. Tim keuangan menyusun laporan bulanan tentang piutang untuk mengevaluasi cash collection, mengidentifikasi pelanggan beresiko, dan merencanakan strategi efisiensi, seperti membatasi kredit atau meminta pembayaran di muka. Sekarang kita akan membahas mengenai rancangan sistem informasi akuntansi pada PT Surya Raya Roberindo Industri atau SRI. Nah, berikut ada flowchart-nya. Jadi flowchart ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian penjualan, bagian keuangan, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian penagihan. Yang dimulai dari start itu di bagian penjualan dan diakhiri N-nya itu adalah di bagian penagihan. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis proses diagram atau BPD pada sistem penjualan di PT SRI. Di sini entitasnya itu ada pelanggan, bagian penjualan, bagian keuangan, bagian gudang, lalu ada bagian pengiriman dan penagihan. Ini aktivitasnya dimulai dari yang pertama itu ketika pelanggan mengirim formulir pemesanan dan menghubungi sales. Selanjutnya, nah, di sini ada bagian pengiriman dan bagian penagihan. Ini berakhir ketika bagian penagihan itu menyusun laporan piutang. Next. Nah, di sini ada diagram konteks, yaitu ada entitasnya itu ada bagian keuangan, bagian gudang, bagian pengiriman, ada ekspedisi kawan kita yang digunakan oleh PT SRI, lalu bagian penagihan, dan ada pelanggan juga. Next. Nah, ini untuk DFD level 0 pada sistem penjualan di PT SRI. Ini ada 6 proses. Proses yang pertama itu dimulai dengan pemesanan pelanggan. Proses kedua itu persetujuan kredit. Proses ketiga itu pengolahan sales order atau SO. Lalu proses keempat itu pemrosesan barang. Proses kelima itu pengemasan barang dan pengiriman. Lalu yang keenam itu proses penagihan. Next. Lalu di sini kita akan membahas mengenai ancaman pada PT Surya Raya Roberindo Industries atau SRI.
Untuk aktivitas sales order entry ini terdapat 3 ancaman. Yang pertama itu kesalahan entry data, yaitu proses manual rentan sekali terhadap kesalahan data pelanggan yang mungkin dapat merugikan perusahaan secara biaya maupun reputasi. Lalu yang kedua itu pesanan yang tidak valid, di mana pesanan yang tidak valid ini memenuhi syarat harus diverifikasi untuk mencegah pembatalan atau konfirmasi ulang. Yang ketiga itu kurangnya verifikasi pesanan, yaitu pesanan palsu dalam e-commerce berisiko membuang sumber daya tanpa memverifikasi yang memadai. Selanjutnya, untuk aktivitas credit approval, ada 3 ancaman juga. Yang pertama itu penjualan kepada pelanggan dengan riwayat kredit yang buruk. Nah, tanpa pemeriksaan kredit yang efektif ini, perusahaan mungkin berisiko untuk menjual kepada pelanggan dengan riwayat gagal bayar yang meningkatkan kerugian finansial dan beban penagihan pada perusahaan. Lalu ada pelanggaran batas kredit. Tanpa kontrol yang otomatis, pelanggan dapat membeli melebihi batas kredit yang membuat perusahaan berisiko tidak menerima pembayaran yang cukup untuk menutupi utang. Lalu ada kurangnya data kredit yang akurat, di mana data kredit pelanggan yang tidak diperbarui ini dapat menyebabkan keputusan kredit yang salah, seperti memberi kredit kepada yang tidak mampu bayar atau menolak yang layak. Next. Lalu pada aktivitas checking inventory availability ini, yang pertama ada stok yang tidak cukup. Nah, kekurangan stok ini memaksa perusahaan untuk memilih antara menunda pengiriman, memesan lagi, atau bahkan melakukan produksi tambahan. Nah, hal ini memerlukan waktu maupun biaya, serta dapat merugikan kepuasan pelanggan. Lalu ada data persediaan yang tidak akurat. Ketidakakuratan catatan persediaan, terutama akibat sistem yang tidak terintegrasi ini, dapat menyebabkan kesalahan dalam memproses pesanan ataupun pengambilan barang. Lalu ada kesalahan tiket pengambilan. Tiket pengambilan yang salah dapat menyebabkan pekerja gudang mengambil barang yang tidak sesuai pesanan yang mengakibatkan pengembalian serta penggantian yang rumit. Next. Dalam aktivitas responding to customer inquiries itu ada yang pertama respons yang lambat. Nah, ketika perusahaan lambat merespon pertanyaan pelanggan, hal itu dapat merusak reputasi perusahaan yang menyebabkan kehilangan pelanggan. Yang kedua itu informasi yang tidak akurat. Nah, tanpa sistem yang terintegrasi, informasi pesanan yang salah dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu ada ketidakmampuan mengelola banyak manfaat. Volume pertanyaan pelanggan yang tinggi tanpa sistem yang memadai dapat menyebabkan permintaan yang tidak terjawab yang mencerminkan ketidakprofesionalan perusahaan. Next. Untuk aktivitas shipping itu ada 3. Yang pertama, barang yang salah dikemas. Nah, kesalahan dalam memilih barang atau pengemasan dapat mengirim produk yang salah yang menambah biaya logistik ataupun merusak hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kedua itu kerusakan barang, di mana barang yang tidak dikemas dengan benar ini berisiko untuk rusak selama transit. Nah, masalah ini sering terjadi jika perusahaan tidak menggunakan bahan pengemasan yang memadai atau jika pengiriman tersebut dilakukan oleh mitra logistik yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu kesalahan alat pengiriman. Kesalahan dalam memasukkan alamat pengiriman dapat berpengaruh pada pengiriman yang salah yang menambah biaya untuk pengambilan ataupun pengiriman ulang. Next. Pada aktivitas billing, ada 3 juga. Yang pertama itu kesalahan informasi faktur. Nah, faktur yang tidak akurat ini dapat menyebabkan sengketa dengan pelanggan dan bahkan memperlambat proses pembayaran. Lalu yang kedua itu keterlambatan pembuatan faktur. Nah, keterlambatan pembuatan faktur ini setelah pesanan selesai dapat menyebabkan pelanggan menunda pembayaran yang berakhir mengganggu arus kas perusahaan. Lalu yang ketiga itu kesalahan pencatatan pembayaran. Nah, pembayaran yang dicatat untuk faktur salah ini dapat membuat laporan keuangan yang tidak akurat sehingga menyulitkan audit dan rekonsiliasi. Next. Di sini dalam aktivitas cash collection itu ada 3 juga. Yang pertama, penundaan setoran bayaran. Nah, keterlambatan penyetoran dana ke bank dapat menyebabkan perusahaan itu kekurangan arus kas. Lalu yang kedua itu pencurian dana. Uang tunai atau cek yang diterima rentan terhadap penyalahgunaan oleh karyawan jika kontrol internal lemah. Lalu yang ketiga itu kesalahan dalam rekonsiliasi.
Nah, ketidaksesuaian pembayaran menyulitkan perusahaan melacak ataupun menyelesaikan masalah keuangan. Next. Selanjutnya ada kelemahan akibat ancaman pada PT Surya Raya Ruberindo Industri atau SRI. Nah, yang pertama ini dalam sales order entry. Ada 3 juga. Yang pertama itu kesalahan entry data. Kesalahan entry data, pesanan yang tidak valid, dan kurangnya verifikasi ini dapat merugikan perusahaan melalui pengembalian barang, biaya tambahan, kehilangan pelanggan, serta kerugian finansial dan operasional. Lalu yang kedua itu pesanan yang tidak valid. Pesanan tidak valid itu seperti barang tidak tersedia atau pelanggan bermasalah, dapat membuang waktu serta sumber daya yang mengurangi produktivitas serta dapat menyebabkan pelanggan beralih ke kompetitor. Hal ini akan merugikan posisi perusahaan di pasar. Lalu yang ketiga itu kurangnya verifikasi pesanan. Nah, kurangnya verifikasi pesanan ini dapat menyebabkan kerugian keuangan karena pengiriman barang untuk pesanan palsu yang akan mengganggu perencanaan inventaris dan arus kas. Selain itu, risiko penipuan dapat merugikan aset perusahaan. Selanjutnya pada aktivitas kredit approval, di sini ada kelemahan akibat ancamannya itu ada 3. Yang pertama, penjualan kepada pelanggan dengan riwayat kredit buruk. Pelanggaran batas kredit tanpa kontrol otomatis dapat melemahkan pengendalian internal dan meningkatkan risiko manipulasi. Selain itu, kegagalan pembayaran dalam jumlah besar dapat menyebabkan masalah likuiditas yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, pelanggaran batas kredit. Pelanggaran batas kredit tanpa kontrol otomatis dapat melemahkan pengendalian internal dan meningkatkan resiko manipulasi, sementara kegagalan pembayaran besar dapat menyebabkan masalah likuiditas yang mengganggu operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, itu kurangnya data kredit yang akurat. Data kredit yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah, meningkatkan resiko piutang, dan merusak reputasi perusahaan dengan menurunkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pada aktivitas checking inventory availability, ada 2 kelemahan. Yang pertama, stok tidak cukup, yang dimana kekurangan stok dapat merusak hubungan dengan pelanggan, meningkatkan daya operasional, dan merusak reputasi perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi daya saing di pasar. Yang kedua, data persediaan tidak akurat. Ketidakakuratan data persediaan dapat menyebabkan keterlambatan pesanan, ketidaksesuaian laporan keuangan, serta memicu miskomunikasi dan konflik antar departemen. Selanjutnya, ada kontrol oleh PT Surya Raya Ruberindo Industries atau SRI. Aktivitas pertama yaitu sales order entry. Ada kontrol akses, yang dimana kontrol akses ini membatasi perubahan data pelanggan hanya untuk individu berwenang, mencegah manipulasi data, dan mencegah integritas serta keakuratan proses. Yang kedua, ada pemeriksaan batas kredit, yang dimana sistem otomatis meriksa batas kredit pelanggan dengan menolak pesanan yang melebihi batas, kecuali disetujui manajemen untuk mengurangi risiko gagal bayar. Yang ketiga, ada validasi entry data. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem divalidasi untuk memastikan keakurasian dan kelengkapan, mengurangi kesalahan, dan memastikan pemrosesan pesanan yang tepat. Yang keempat, ada perkiraan penjualan. Perusahaan memanfaatkan data historis penjualan untuk mengelola stok secara efisien, mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mengakibatkan pengiriman dan menambah biaya. Selanjutnya, pada aktivitas shipping, itu ada menggunakan teknologi barcode atau RFID. Teknologi barcode atau RFID memastikan barang yang tepat diambil dan dikirim, mengurangi risiko pengiriman yang salah atau tidak sesuai. Kedua, ada rekonsiliasi dokumen pengiriman. Sebelum pengiriman, dokumen dibandingkan untuk memastikan kecocokan barang dengan pesanan, menghindari kesalahan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, ada pembatasan akses fisik. Hanya staf berwenang yang diizinkan masuk ke gudang dengan pengawasan sistem keamanan seperti CCTV untuk mengurangi risiko pencurian dan manipulasi stok. Yang keempat, ada perhitungan fisik, persediaan secara berkala. Perusahaan rutin menghitung persediaan fisik untuk memastikan kesesuaian antara catatan sistem dan stok aktual, menjaga akurasi dan data inventaris. Selanjutnya ada aktivitas billing. Yang pertama ada pemisahan tugas. Proses penagihan dibagi antara pembuat faktur dan pembaruan piutang
untuk mengurangi resiko penipuan dengan mencegah kendali penuh oleh satu individu. Yang kedua, ada control entry data. Sistem memastikan data penjualan diinput dengan benar untuk mencegah kesalahan tagihan yang dapat merusak hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, sistem penagihan otomatis. Sistem otomatis membuat faktur berdasarkan data penjualan dan pengiriman, mempercepat penagihan dan mengurangi kesalahan manual. Selanjutnya, pada aktivitas cash collection, itu ada pemisahan tugas. Penerimaan kas dipisahkan dari pencatatan pembayaran untuk mencegah manipulasi dan mengurangi risiko penggelapan. Yang kedua, penggunaan lockbox dan EFT. Pelanggan mengirim pembayaran langsung ke bank melalui lockbox atau EFT, mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi uang tunai. Yang ketiga, ada setoran cepat. Semua penerimaan kas disetorkan ke bank setiap hari untuk mengurangi risiko pencurian dan memastikan arus kas lancar, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data perusahaan. Selanjutnya, ada evaluasi siklus pendapatan oleh PT Surya Raya Rubendiro Industries atau SRI. Yang pertama ada sales order entry. Pada aktivitas sales order entry ini, proses sales order entry di PT Surya Raya Rubendiro Industries perlu diperbaiki karena kurangnya validasi otomatis yang berisiko menimbulkan kesalahan entry data dan pesanan palsu. Disarankan untuk menambahkan validasi otomatis dan konfirmasi melalui email atau OTP guna memastikan keabsahan pesanan. Lalu pada aktivitas credit approval, ini perusahaan perlu diperbaiki karena tidak adanya proses pemeriksaan riwayat kredit dan batas kredit yang tidak terkunci otomatis. Hal ini berisiko menyebabkan piutang tak tertagih atau pembelian melebihi batas. Solusinya adalah dengan mengadopsi sistem scoring kredit otomatis dan mengunci batas kredit dalam sistem untuk mencegah pelanggaran tanpa persetujuan. Lalu selanjutnya, pada aktivitas checking inventory availability, itu perusahaan perlu mengadopsi sistem manajemen inventaris terintegrasi untuk memantau stok secara real time dan menggunakan barcode atau QR code untuk memastikan tiket pengembalian sesuai dengan pesanan guna menghindari kesalahan atau ketidakakuratan data stok. Pada aktivitas shipping, PT SRI perlu ditingkatkan dengan menerapkan prosedur pemeriksaan ganda sebelum pengiriman dan memastikan penggunaan bahan pengemasan yang tepat untuk mencegah kesalahan pengiriman dan kerusakan barang selama proses pengiriman. Selanjutnya, pada aktivitas billing, tahap pembuatan faktur perlu dievaluasi karena kesalahan informasi dan keterlambatan dalam pembuatan faktur. Solusinya adalah dengan mengimplementasikan sistem pembuatan faktur otomatis yang terhubung langsung dengan data pesanan dan menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan faktur setelah pesanan diproses. Lalu, pada aktivitas cash collection, itu terdapat resiko penyalahgunaan data akibat penggabungan fungsi penerimaan kas dan pencatatan, serta ketidakakuratan setoran ke bank. Untuk meningkatkan pengendalian internal, perusahaan disarankan untuk memisahkan kedua fungsi tersebut dan menerapkan kebijakan setoran harian ke bank guna meminimalkan resiko kehilangan atau penyalahgunaan dana. Selanjutnya, di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita presentasikan, di sini ada analisis pengendalian internal dan sistem informasi pada siklus pendapatan PT Surya Raya Rubendiro Industries atau SRI, menekankan pentingnya pengendalian internal yang kuat serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan. Pengendalian internal yang baik membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kecurangan, dan manipulasi data. Sementara sistem informasi yang dirancang dengan baik memungkinkan otomatisasi proses, integrasi data, dan peningkatan akurasi laporan keuangan. Dengan langkah ini, perusahaan dapat memastikan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih andal. Oke, segitu saja presentasi yang sudah kami paparkan mengenai analisis pengendalian internal dan rancangan sistem informasi pada siklus pendapatan di PT Surya Raya Rubendiro Industries. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kelompok 4 undur diri. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.